Jadi tidak semua mukmin dapat rasa manisnya iman. Orang zikir pun belum tentu dapat manisnya iman, karena dia baru bab sakinah, mutmainnah. Makanya banyak orang mengeluh, kenapa saya selesai zikir gundah lagi? Ya iya, zikir itu nggak ada selesainya. Ente selesai. Zikir itu nggak ada beresnya. Ente aman radiyah. Orang kalau nggak ridho, kalau cuma sabar, apa beda sabar dan radiyah? Kalau sabar terasa sakit. Jadi kalau antum itu cuma sabar, sakit. Orang-orang yang sabar selalu merasakan sakit. Tapi kalau orang dia ridho, dia terasa manis. Ini rumusnya, zaqa ta'mal iman. Karena sakit, Allah membersamai orang sabar. Tapi kalau manis, lain lagi, Allah tersenyum kepada orang ini. Maka ketika disebut inna dina indallahil Islam, cara beragama yang diterima Allah cuma orang yang berserah kepada Allah. Radiya billahi rabbah wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya. Zaqa, jadi istilah zauq di dalam istilah ilmu tasawuf itu istilah nabawi, mustalah nabawi, istilah yang muncul dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah zauq bukan istilah yang dibuat-buat sufi, tapi itu langsung dari qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterjemahkan oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut jawami'ul kalim, yang lisannya mencakup semua lisan. Ya. Zaqa ta'mal iman. Zaqa, pasti merasakan. Jadi fi'il mudhari' lain dengan fi'il madhi. Ini fi'il madhi di depan, ini menunjukkan bahwa dia subut, dawam, selalu. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah. Ya. Zaqa, merasakan. Apa arti zauq? Zauq itu merasakan, pasti merasakan ta'amal iman. Ta'am itu rasa memakan, mengkonsumsi. Jadi iman itu ada rasanya dan bisa dimakan. Siapa yang makan? Karena iman bukan makanan fisik, maka yang memakannya bukanlah fisik. Yang memakannya adalah iman. Itu gimana? Al-iman fil qulub, kata Imam Bukhari. Al-iman fil qulub, ya. Iman itu di dalam hati. Nah, maka yang merasakan manis nikmatnya iman itu apa? Si kolbu ini. Mazaqa ta'mal iman, pasti dapat merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, lezatnya iman, yaitu si kolbu. Man, siapa saja yang kolbunya radiya billahi rabbah. Radiya, ini syaratnya ada 3. Radiya, menerima bulat-bulat bahwa Allah sebagai pengaturnya. Udah terima belum? Allah yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur Allah. Allah yang ngasih hukum kita, bukan kita yang menghukum Allah. Allah yang memilihkan untuk kita, bukan kita yang memilihkan untuk Allah. Itu radiyah. Jadi kapan orang tidak bahagia? Kalau dia tidak radiyah. Ya. Jadi Rabba, apa arti Rabba? Rabb itu artinya bisa berarti Malik, pemilik. Bisa berarti Khalik, pencipta. Bisa juga berarti hakim, yang memberi hukuman. Itu Rabb. Ya. Maka dalam ilmu ma'rifat ada sebutan rububiyah. Ini istilah ini sedikit berbeda dengan rububiyah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Rububiyah dalam konteks ilmu kema'rifatan adalah menyaksikan peran Allah secara mutlak pada alam. Itu rububiyah. Tubuh kita ini alam bukan?
Diri kita ini alam, rumah tangga kita alam, semuanya alam. Ya. Aman radiyah. Orang kalau nggak ridho, kalau cuma sabar, apa beda sabar dan radiyah? Kalau sabar terasa sakit. Jadi kalau antum itu cuma sabar, sakit. Orang-orang yang sabar selalu merasakan sakit. Tapi kalau orang dia ridho, dia terasa manis. Ini rumusnya, zaqa ta'mal iman. Karena sakit, Allah membersamai orang sabar. Tapi kalau manis, lain lagi, Allah tersenyum kepada orang ini. Jadi Allah itu, karena zatnya bukanlah benda, jika disebut senyum, jika disebut memandang, melihat, itu tidak dihukum dengan hukum jism, ya. Jadi manisnya iman hanya didapat oleh orang yang sudah melewati makom sakinah, yaitu radiyah dan mardiyah. Maka ya Tuhan nafsul mutmainnah, orang beriman itu diundang untuk menyantap masakan iman. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan penuh keridhaan. Di saat itu dia diundang untuk menikmati iman. Maka sejak detik itu orang itu akan menikmati setiap saat apapun kejadian pada dirinya. Kata orang itu musibah, bagi dia biasa, bagi dia itu manis. Walaupun secara fisik dia nangis, secara psikis dia bersedih, tapi secara batin dia berhari raya, ya. Wabil Islami dina. Wabil Islam, Islam itu bisa dimaknakan sebagai lembaga, tapi al-Islam di dalam Al-Quran dan hadis bukan lembaga agama, tapi spirit beragama. Al-Islam artinya orang yang berserah diri kepada Allah, itulah dinnya. Jadi al-Islam sebagai lembaga itu yang rukun Islam, mulai syahadat sampai haji. Tapi al-Islam sebagai spirit, ini yang disebut din. Maka ketika disebut inna dina indallahil Islam, cara beragama yang diterima Allah cuma orang yang berserah kepada Allah. Gitu. Berserah dengan hukum Allah. Nah, sudah seberapa hukum Allah kita terima, ya. Dan juga hukum langit, dalam artian kita ini gak sabar ingin bangun negara dalam negara, ya, gak sabar bahwa perjuangan akhir zaman itu gak boleh duluan akal daripada kolbu, gak boleh nonjol duluan kolbu daripada ruh. Karena al-khilafah ala minhajin nubuwah itu, kekhalifahan, pemerintahan yang berdasarkan nubuwah, itu ruhani. Maka yang mesti dibangun dulu adalah ruhani. Ini cinta sama Rasul aja belum, ya kan? Sebut mana Nabi aja belum tersentuh, suruh mau bangun negara, ya. Lalu wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kapan beliau jadi nabi? Kuntu nabiyan, di kitab Asy-Syifa ada riwayatnya, dan ini juga ada di riwayat Al-Baihaqi, Tabarani dan lain-lain. Kuntu nabiyan, bukan itu, ana awwalun nabiyyin fil khalq wa akhiruhum fil ba'ts. Saya nabi pertama tapi terakhir diutus. Masa ada orang aswaja nggak ngerti beginian kan? Lucu nggak? Wahada dzauqa, kita tinggalkan perdebatan masalah itu, tapi kita kembali ke bab dzauqnya. Dzaqa ta'mal iman. Jadi yang kita bahas itu sekarang adalah tentang dzauq. Kata Imam Rifai, Sidi Ahmad Rifai, qaddasallahu sirrahu. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau dan silsilah beliau, dan kepada Sayyidil Awwalin Sayyidil Akhirin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa hadha dzauqul munba'itsu an hadha ar-ridha huwa al-ma'rifatu billahi ta'ala. Apa kata beliau? Zauq yang disebut di hadis tadi, zaqa ta'amal iman, akan merasakan zauq manisnya iman. Zauq apakah itu? Al-munba'is an hadzal ridha, yang muncul daripada keridhaan ini, huwa al-ma'rifatu billah, itu zauq mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ma'rifat itu apa? Nurun askanahu Allah ta'ala qalba man ahabbahu min ibadihi. Nur yang Allah masukkan, Allah tempatkan ke dalam qalbu siapapun dari hamba yang dia kehendaki, yang dia cintai. Ahabbahu, jadi ada rumusnya. Yang dapat ma'rifat cuma orang yang Allah ahabbahu, Allah cintai. Kalau Allah tidak cinta, dapat nggak? Nggak. Jadi tidak semua mukmin dapat rasa manisnya iman. Orang zikir pun belum tentu dapat manisnya iman, karena dia baru bab sakinah, mutmainnah. Makanya banyak orang mengeluh, kenapa saya selesai zikir gundah lagi? Ya iya, zikir itu nggak ada selesainya. Ente selesai. Zikir itu nggak ada beresnya. Ente udah beres zikir. Zikir itu selalu terus, ya. Wala syai'a ajallu wa a'zam min dzalika an-nur. Jika ditanya adakah nur, cahaya yang lebih mulia dari cahaya itu, tidak ada. Itulah cahaya paling mulia. Kalau orang makan gelap-gelap bisa makan nggak? Bisa nggak? Makan gelap-gelap yang kegigit nanti? Oke. Orang kalau gelap gelisah nggak? Nah itulah qalbu yang tidak ada nur ma'rifatullah, di gelisah, kusak-kusuk. Ya. Akhirnya pegang orang siapapun di depan kiri kanannya. Ya. Wa haqiqatul ma'rifati hayatul qalbi bil muhyi. Hakikat ma'rifat itu, indikator adanya adalah hidupnya qalbu dengan Allah yang maha menghidupkannya. Maka di Quran itu surah Al-An'am misalnya, awaman kana maitan fa ahyayna, ya, atau ya, adakah ya orang yang dia mati, qalbunya mati, lalu Allah hidupkan dia. Lalu surat Yasin misalnya, yang mendapatkan nazar liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan bagi orang yang dia hidup hatinya, ya. Nah, lalu di surat Al-Anfal misalnya ayat 24, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Jawablah panggilan Allah, jawablah karena Allah, karena Rasul, idza da'akum, jika Allah memanggilmu, lima yuhyikum, terhadap apa yang Allah telah hidupkan kamu, maksudnya hidupkan qalbumu. Faman matat nafsuhu ba'udat anhu dunya, wa man mata qalbuhu ba'uda anhu maulah. Orang yang hidup, orang yang mati jiwanya, ba'udat anhu dunya, maka menjauhlah darinya dunianya. Nafsiyahnya harus di off-kan dulu, baru dunianya pergi. Jadi kalau orang mengatakan kenapa ujian dunia ini berat, wajar, karena jiwamu lebih di depan daripada qalbumu. Mungkinkah lalat masuk kalau nggak ada ikan busuk? Ya, jadi ikan itu ada, lalat itu ada karena ada sesuatu di dalam. Jadi kita kemudian tidak akan menyalahkan syaitan, kita menyalahkan diri kita. Ya, janganlah engkau mencaci kecuali dirimu sendiri, kan begitu di Quran, ya.
ba'udat anhu dunya wa man mata qalbuhu, tapi kalau qalbunya mati, yang menjauh adalah Allah Ta'ala. Cara mematikan nafs itu, ini bahasa beliau ya. Nah, itulah nurul ma'rifah, memberi ma'rifat ke dalam qalbu ya. Jadi kalau orang ditanya ciri-ciri ma'rifat apa? Indikatornya banyak. Tadi qalbu hidup, jiwanya bisa dikendalikan. Lalu yang kedua, beliau meriwayatkan dari Imam Ibnu Sammam ya. Al-Imam Ibnu Sammam ini wafat tahun 183 Hijriah, berarti sezaman dengan Imam Malik ya. Sezaman dengan Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Sammam ini sufi. Jadi di abad kedua sudah ada sufi. Apa kata beliau ketika ditanya, "Mata ya'riful abdu annahu ala haqqatil ma'rifah?" Kapan seorang hamba sadar bahwa dia sudah sampai kepada ma'rifat? Beliau menjawab, "Idza syahadal haqq bi'aini i'tibarihi faniyan an kulli ma siwa." Jika dia menyaksikan Allah Ta'ala al-haq, yang maha nyata, maha benar, bi'aini i'tibarihi, dengan pandangan i'tibarnya, maknawinya, bukan dengan mata ini, faniyan an kulli ma siwa, lalu dia fana, tidak menyaksikan kecuali hanya Allah. Kita makan, tapi yang kita saksikan ini pemberian Allah gitu. Kita berobat, tapi yang kita saksikan itu kesembuhan dari Allah. Datang ke dokter, tapi yang kita saksikan bahwa itu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau lagi musim haji itu Masya Allah ya, betullah Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji itu puncaknya pada hari Arafah. Karena pada masa itu orang yang berhasil masuk nanti diuji kedirian, keakuannya. Ini karena aku nih, ini karena aku nih. Yang gak berhasil masuk, udah jam 12 gak dapat izin, gak ada tasrih, gak ada izin. Dalam pikirannya apa? Ya Allah, apa kata orang kampung, saya berangkat haji tapi gak Arafah. Kata orang kampung, syirik khafi itu. Di Arafah, Masya Allah, bolak-balik. Giliran dapat, orang travelnya merasa, ini karena saya nih kalian bisa wukuf. Syirik khafi lagi, karena saya. Padahal Arafah secara harfiah, ain ra fa ta marbutah. Tapi selalu memakrifat Arafahu, yaum arafal abdu rabbahu, ketahuan Tuhannya siapa saat itu. Ada yang menuhankan orang kampungnya. Nah, maka baru sampai masuk Arafah langsung pasang status, Alhamdulillah kami sudah wukuf di Arafah. Semoga Allah ampuni yang begitu ya. Alhamdulillah berkat lobby kami dapat maktab yang bagus. Macam-macam. Alhamdulillah, ngomongnya Alhamdulillah, tapi dalam batinnya dirinya yang menjual. Hal-hal seperti itu yang luar biasa ya. Dan haji tahun ini agak lebih kompleks lagi daripada tahun-tahun lalu. Tahun besok nggak tahu tambah parah apa tambah rapi ya. Lancar di Arafah ya. Ini orang-orang nanti antum kalau di padang Arafah hati-hati, waktu genting itu ba'da asar sampai maghrib. Tapi biasanya si tour leadernya ngomong ini, ayo siap-siap kita mau berangkat ke Muzdalifah. Padahal bis itu sulit sekali datang, dikit sekali. Jadi orang udah siap-siap daripada asar, akhir dia lupa itu waktu genting sampai ke maghrib. Siap-siap sibuk, lupa zikrullah. Padahal itu waktu mustajabnya lengkap. Pada asar itu kan mustajab, hari biasa aja lah mustajab, apalagi yang Arafah. Itu setan senang bener itu. Sibuk. Ternyata berangkatnya tetap jam 12 malam. Ada yang berangkat jam 3 malam ke Muzdalifah. Ya. Berarti waktu mustajabnya sudah lewat.
Nanti kalau yang dapat takdir berhaji, ya, waktu genting itu fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingetin orang lain dengan lembut. Jadi nggak boleh mengingati orang dengan jidal, ya, nggak boleh mengingatin orang dengan jidal. Selama haji itu wala jidala, kan gitu di Quran ya. Karena banyak jidal, yang paling repot itu jidal sesama orang alim. Mestinya begini, mestinya begitu. Tambah kacau itu. Karena baca kitab fikih ini ada yang disesuaikan dengan masanya dan tidak. Kalau manasik haji kan sederhana, tapi pelaksanaan manasiknya itu yang beragam. Ya, semoga nanti kalau ditakdirkan Allah berhaji, ya, pintar-pintar melihat itu. Belum tentu juga lancar masuk. Ya, kalau yang bertasrih, kalau yang reguler, ONH plus, Furoda itu mudah masuk. Kalau yang ziarah itu ribet tuh. Ya. Nah, nanti sampai di Muzdalifah, ada orang aman di Arafah, di Muzdalifah kena ujian semua. Nggak ada air, nggak ada makanan, tidur bawah kolong langit. Jenderal copot jenderalnya, pejabat copot, kiai beres kiainya, wali selesai walinya. Muzdalifah itu cara harfiah kan izdalafa al-jam'u, bisa berarti jam'us salah, tapi kalau saya mengartikan jam'ul imtihanat wal balaya. Allah kumpulkan semua ujian di situ. Yang belum beres di Arafah dihajar di situ. Ini banyaklah yang jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina. Antum cari, coba cek di GPS berapa kilometer itu jalan kaki. Nah, itulah yang masuk berita itu, yang tua-tua nggak sanggup karena nggak ada makanan. Padahal di Arafah enak, di Arafah banyak makanan. Ya, biasanya diingetin sama orang, ayo bawa air ke Muzdalifah. Orang nggak mau. Onter juga banyak, ntar ada yang atur. Ya, nggak mau, akhirnya bergantung kepada orang. Kata Imam Nawawi, beliau ini kalau haji jalan kaki, tapi beliau kasih syarat, jangan pernah haji jalan kaki kecuali tawakal mutlak kepada Allah. Jadi jangan ngandelin orang satu kafilah. Kalau sekarang satu, ya, tour leadernya, petugas hajinya, itu banyak nanti yang begitu, ngandalin orang bukan ngandalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba lihat di masa-masa itu ada yang mengadu ke TikTok, ya kan? Ngadu ke YouTube, ngadu ke Facebook, berharap didengar oleh orang, masih bergantungnya kepada, ya, kalau dia petugas nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak petugas untuk apa? Ya, nah, kelihatan bahwa Tuhannya adalah netizen. Tapi biasanya di perjalanan itu Allah bersihkan, ntar dia bersih sendiri tuh. Awal-awalnya masih ngadu ke netizen, lama-lama hilang, ngadunya kepada Allah. Ini tuh proses dibersihin sampai kepada Mina. Maka Mina itu bisa berarti muna, tujuan akhir yang dicapai, ya. Lalu beliau mengatakan, al-ma'rifatu fuqdanu ru'yati ma siwa. Ma'rifat itu fuqdan, luputnya ru'yah, pandangan ma siwa terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata selain Allah yang paling sering dilupakan orang itu adalah keakuan dirinya. Keakuan dirinya. Orang di majelis ngomong, kalau saya nggak beres ini. Nah, keakuan ini kalau disentil dikit terganggu. Nah, hati-hati. Jangan sampai antum kalau disuruh wirid bisa kuat, suruh sholat banyak-banyak kuat, suruh puasa, tapi jika disentil dikit keakuan kuat ya? Nah, ujian tarikat al-Muhammadiyah al-Khidriyah itu, kata Imam Sya'rani, kata imam-imam kita dari dulu, ya, itu imtihannya, ujiannya, nyentilnya di situ, keakuan itu. Ini kita belum jadi loh, ribat kita, baru majelis. Nanti antum lihat orang-orang akan diuji ngurusin ini loh, ngurusin ini.
keakuan akan diuji. Pintar-pintar, ya. Semuanya bergerak karena Allah, ya, bergerak karena Allah harusnya akunya hilang dong, ya. Termasuk saya sendiri, saya nggak boleh mengakukan diri. Itu sebabnya sampai sekarang nggak buat channel YouTube. Pengen bareng-bareng aja sama Buya Asfi, Buya Yuna, Buya Aldomi, bareng-bareng aja kita. Toh kita juga nggak pengen terkenal tuh Buya, ya. Tapi Buya ini kayaknya kalau terkenal karena bin ya Buya. Bin yang setting Buya ini. Kata si Anu, si Fulan, ya. Di setting sama orang katanya. Itulah syirik khafinya orang-orang memandang orang lain dimasyhurkan Allah. Oh ini settingan nih. Kok dia tiba-tiba masyhur nih? Pasti ini settingan bin nih. Dia nggak baca hikam. Hikam itu kalau ada orang yang Allah masyhurkan dengan ilmu ini, itu Allah yang izin. Bukan bin yang izin, ya, bukan Densus yang izin, bukan polisi, bukan pemerintah, bukan Kemenak. Emang Allahnya izin, ente mau gimana? Ya, itu yang kita sering sebut baca-baca. Wa rafa'na laka dzikra. Inilah sebabnya salah satu khatam kita yang kita baca di Jumat di Ribat, surah Al-Asyarah. Ya. Kami angkat bagimu hai Muhammad zikra. Maka orang yang diikut sertakan diangkat itu cuma orang yang mendapatkan zikrat itu. Zikrat itu menyebut engkau, memahami engkau. Itulah kajian Nur Muhammad, kajian Ruh Ahmad, kajian Zat Ahad. Itu kajiannya. Dan di akhir zaman ya kajian Al-Imam Al-Mahdi. Itu yang diangkat Allah. Mau dihancurkan orang gimana, nggak akan hancur. Karena kajian ini Allah yang angkat. Kalau orangnya bisa redup, tapi kajian ini nggak akan redup. Orangnya bisa redup kalau dia merasa keakuan. Aku yang buka kajian ini, aku yang ahli ilmu ini, ya habis antum teh. Ya, itu yang mau kita hajar terus nih. Nah, kapan tahu keakuan itu? Kalau sudah ketemu masalah. Orang kalau belum ada masalah, ngaji-ngaji aja seneng. Makanya ada yang protes sama saya. Buya kenapa ngajarin ilmu yang aneh-aneh? Sehingga dihujat. Mending gajinya dulu aja, baca hikam, wiridan, wirid, izib. Itu namanya ente cuma mau yang enak-enak, gak mau yang gak enak. Sunatullah megang ilmu ini mesti dihujat orang. Minimal diajak orang. Minimal dia ngomong gini, hari gini gitu. Itu paling ringan tuh. Ya paling kencang disebut sesat dan gila lah, ya. Gimana Buya Yunan, sudah disebut sesat belum? Itu kan kata orang pahitnya, dia kan gak tahu manisnya. Manisnya zaqa ta'mal iman itu mereka gak tahu. Nikmatnya detik per detik, saat per saat, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan. Mereka gak sadar itu, ya. Tapi kalau ada keakuan di diri antum, habis, ya. Maka yang mau berjuang sama kita, ayo, ya, kita ngajinya begini-gini aja, ya, ini ngaji, ya, tapi ya begini-gini ya dapat ujian. Nah ini tabaruk sedikit daripada kitab Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, ya. Kita masuk ke kitab Asy-Syifa. Nanti kita lanjutkan apa ma'rifat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Rifai. Al-Bab Ats-Tsalits, fasal awal. Tapi dia di tengah, ya. Tentang yang riwayat Abu Laits As-Samarqandi. Kalau di sini ada nomornya 425 riwayat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka Abu Muhammad Makki wa Abu Laits As-Samarqandi wa ghairuhuma anna Adam 'inda ma'siyatihi qala Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir li khati'ati. Tengok. Bab salis fasal awal tapi bagian tengah.
setelah ada ayat Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Jadi Imam Bulaith meriwayatkan bahwa Sayyidina Adam ketika melakukan apa yang menjadi pantangan surga, dan itu bukan maksiat dalam pengertian maksiat dosa, itu maksiat adab. Jadi para nabi itu jika melanggar adab itu beliau menilainya dosa. Semua yang di surga boleh dimakan nggak? Boleh dimakan. Tapi kenapa kemudian wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Ini hukum zahir, jangan dekati pohon ini. Tapi iblis ngajak dekati pakai nama Allah. Kata iblis, demi Tuhanmu, menghargai jadi ada perintah, ada adab. Mana yang didahulukan? Ada perintah, ada adab. Mana yang didahulukan? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ditarik Nabi maju ke depan sejajar, tapi setiap ditarik dia mundur. Diperintah maju, tapi dia mundur. Itu namanya apa? Abu Bakar ketika memimpin sholat, Nabi tiba-tiba muncul di belakangnya. Nabi SAW mengisyaratkan tetaplah di sana, tapi dia tetap mundur. Itu melawan Nabi bukan? Zahirnya melawan hukum, melawan perintah, tapi batinnya dia pasang adab. Paham? Oke? Maka Sayyidina Adam ketika dikatakan jangan dekati pohon ini, tapi iblis mengatakan demi Tuhanmu, demi Rabbmu. Nah, disebut kata Rabb, salah satu al-asma'ul husna. Akhirnya Sayyidina Adam mengikuti karena adab dengan nama itu. Maka nama, lebih menghormati nama lebih mulia daripada perintah atau larangan. Itu menjaga nama. Di situlah hukum itu ada normatif, ada hukum yang tidak normatif. Normatif itu hukum saklek. Yang saklek pernah dengar ada ibu-ibu cuma ngambil seperempat kilo nyuri, seperempat kilo cabai, masuk penjara. Ada anak ngaduin ibunya, neneknya masuk penjara. Nah, itu hukum normatif. Itu hakimnya nggak ngerti, hakimnya kurang cerdas, dia nggak bisa mewarisi Sayyidina Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar Al-Faruq dia tahu nih hukum hitam putih, ada hukum di saat nilai. Pantas nggak? Secara hukum betul orang ini salah masuk, tapi secara nilai moral pantas nggak anak masukin orang tua ke penjara cuma karena masalah duit 100.000, 200.000? Nggak pantas gitu. Nah, hal-hal begini. Jadi Sayyidina Adam sudah lewat sama dia itu. Kira-kira lebih cerdas iblis atau Sayyidina Adam? Kan selama ini antum didoktrin ini pintarnya iblis, karena zahir ayatnya menyebutkan itu, padahal batin ayatnya menyebutkan yang lain. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan, ini terjemahannya, syaitan merasa menggelincirkannya. Itu terjemahannya. Syaitan merasa menggelincirkannya, padahal nggak begitu. Coba kalau dulu nggak ada begitu, kita ngaji begini loh. Antum nggak talqin zikir loh. Ya, nggak ngaji kitab syifa loh, nggak dapat Quran, nggak dapat hadis, nggak dapat thariqah, nggak dapat ilmu hakikat ma'rifat. Jadi Sayyidina Adam itu lebih cerdas atau lebih bodoh daripada iblis? Sebenarnya lebih cerdas. Ini yang dilupakan orang, ya. Wabihi liqala ya haddatsana Abu Muhammad Makki wa Abu Lays as-Samarqandi wa Ruma anna Adam inda ma'siyati qala Allah bihaqqi Muhammadin ighfir li khati'ati. Sayyidina Adam dia sudah tahu nanti kalau aku pun salah,
aku akan sebut nama kekasihnya. Canggihnya Nabi Adam. Kalaupun ini keliru, aku akan mohon ampun dengan nama kekasihnya. Dan Nabi Adam di situ nggak mengakukan dirinya bihaqqi ana, tapi bihaqqi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum muncul secara fisik. Itulah ujian orang tua ngaji kepada orang kecil. Orang tua dapat ilmu dari orang yang belum lahir, tapi nurnya kan lebih awal. Ya. Kata Sayyidina Adam, ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan hak kemuliaan yang bernama Muhammad itu, infirli, ampunkan kesalahanku. Kira-kira kalau minta nyebut nama Nabi Muhammad dikabulkan nggak? Pasti dikabulkan. Saya nggak pernah doa dengan menyebut tawassul Nabi Muhammad kecuali dikabulkan Allah SWT. Itu yakin. Itu yakin nggak? Apapun doa yang saya sebut nama Nabi Muhammad, Allah kabulkan. Ajilan atau ajilan, segera atau nanti. Ya. Wa yurwa, diriwayatkan, beliau mengatakan, taqabbal taubati, dengan hak Nabi Muhammad, ya Allah, terimalah taubatku. Faqala lahu Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah bertanya, min aina arafta Muhammadan? Oh, Nabi Adam ini nyimpen, Adam, engkau tahu Muhammad itu dari mana? Qala ra'aitu fi kulli mawdi'in fil jannah maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan ditulisnya pakai bahasa Arab ya. Bahasa di sana kan lebih luas lagi Arabnya, bukan Arab yang Arab maklum ini. Arab yang lebih luas. Aku melihat, kata Sayyidina Adam, ra'aitu fi kulli mawdi'in, aku melihat di setiap lorong-lorong sudut-sudut surga, tempat-tempat surga, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana kira-kira? Dengan semua, itu kan tulisan. Tulisan itu bisa ditulis dengan aksara mana saja. Nah, salah satu guru kita pernah menuliskan harokat itu, lalu dituduh oleh salah satu yang mengaku guru saya itu bahwa itu adalah jimat raja. Nggak ngerti tapi komen, ya, nggak mengerti tapi komen. Itulah akibatnya. Kalau nggak ngerti cukup mengatakan ana la adri. Kata Imam Malik, qauluka la adri nisful ilm. Engkau mengaku tidak tahu, itu separuh tahu. Karena orang sok tahu gak bakal pernah tahu. Tapi orang mengaku saya tidak tahu, Allah bukakan jalan pengetahuan bagi dia. Ya. Wa yurwa Muhammadun abdi wa rasuli fa'alimtu annahu aqrabu khalqika alaih. Ya. Tertulis Muhammadun abdi wa rasuli. Jadi la ilaha illallah Muhammadun abdi wa rasuli. Ini baru salah satu yang dilihat Sayyidina Adam. Fataballahu alaihi wa ghafaralah. Kata Sayyidina Adam, sejak saat itulah waktu di surga, ya Allah, aku tahu yang bernama Muhammad itu lebih mulia dari aku, lebih mulia dari Jibril, lebih mulia daripada Azazil, lebih mulia dari surga, neraka, bahkan lebih mulia dari Arash. Nah, cukup mengatakan itu, fataballahu alaihi wa ghafaralah, Allah ampuni dia, gitu. وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Jadi ketika ditanya fatalaqqa, lalu Adam mengadukan kepada Allah hal-hal dengan menyebut kalimat-kalimat. Kalimat apakah itu? Kalimat yang dia setorkan kepada Allah, bihaqqi Muhammadin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat yang disetor oleh Sayyidina Adam. Tapi di riwayat lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tapi ulama kita mengatakan wa tarhamna bihaqqi Sayyidina Muhammadin. Ya. Lanakunanna minal khasirin.
Wa fi riwayatil ukhra, wa fi riwayatil Ajurriyah, dalam kitab Imam Ajurri, faqala Adam, saya ada seingat saya kitab ini, kitab Ajurri ini, lamma khalaqtani, kata Adam, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si ila 'arsyika, aku mengangkat kepalaku ke arasmu, fa idza maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tertulislah padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi enggak di aras, enggak di bumi, enggak di langit, semuanya tertulis. Aras itu di mana? Aras itu di atasnya surga. Surga di situ disebut Jannatul Ma'wa. Indaha sidratul, di situ ada sidrah. Di atas sidrah ada kursi, di atas kursi ada raf-raf. Raf-raf itu tangga-tangga ke aras. Di atas itulah aras. Maka sebenarnya di atas surga itu semuanya surga. Aras itu surga apa? Surga juga aras itu. Surga musyahadah. Surga, kenapa? Di surga Firdaus yang di bawah aras, orang hanya menatap Allah 2 kali sehari. Tapi di surga aras, daiman abadan sarmadiyan, setiap saat dia sudah ngobrol-ngobrol sama Allah sudah. Jadi orang yang cuma melihat, orang yang duduk dekat, orang yang bisa ngobrol, beda nggak makamnya? Beda nggak? Kita cuma melihat, itu udah hebat tuh. Orang di surga Firdaus hanya melihat. Berapa lama nunggu melihatnya? Karena 2 kali sehari semalam, berarti dari pagi sampai sore. Pagi sorenya itu 500 tahun. Itulah sebabnya dari masa 500 tahun itu mereka rindu kepada Allah. Di situ keliling. Kalau orang sekarang nggak ketemu kekasihnya uring-uringan, maka Allah kasihlah hadiah penawar namanya bidadari. Jadi bidadari itu untuk menahan rasa itu. Nah, nikmat itulah yang disegerakan bagi ahlullah di dunia. Jadi ahlullah di dunia begitu. Nah, itulah yang sulit diterima oleh perempuan. Ya. Ya. Paling sulit. Coba tanya Bu Yasfi, tanya istrinya, tanya Bu Yayuna. Padahal ustazah semua itu. Ya. Berat itu, berat sekali. Emang itu dunia. Namun kalau mereka terus naik, itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Nah, yang diundang ke aras itu sudah nggak ada lagi anak usolli, nggak ada lagi. Bukan itu makomnya. Dia sholat, tapi dia nggak merasa dirinya yang sholat. Itulah mereka yang sudah fana dalam zikir yang Allah turunkan ke Sayyidina Musa. Wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Yang boleh ngomong ana di situ hanya Allah. Ada lagi, ya, baru diundang kepada arasnya. Menghabiskan ana itu di dunia. Mursyid aja kena ujian ana itu kuat, anania. Kiai, kalau nggak kena saya nggak jadi. Ente syirik khafi ngomong begitu. Mursyid itu mursyid, kiai si kiai ngomong itu kalau bukan karena saya nggak jadi. Secara zahir dia mursyid, tapi secara khafi dia sudah syirik khafi. Tapi syirik khafi yang begitu tidak kena hukum neraka. Dia hanya hukum gelisah dan tidak tenang. Kalau diteruskan perasaan itu muncul satu perasaan sombong, diterusin muncul hasad. Disitulah muncul ada orang guru hasad kepada murid. Kejadian di zaman dahulu sampai sekarang. Kalau nggak tahu diri deh sekarang ya. Udah begitu nggak pernah datang lagi ke aneh. Ya gitu ngomongnya. Lain dengan guru-guru yang ananiahnya habis. Apa kata dia kalau ada muridnya sukses? Alhamdulillah ya Allah, Engkau sertakan aku dalam kesuksesan dia.
walaupun sekarang dia mungkin lupa kepadaku. Gitu kalau orang ananiahnya habis. Baru benar makom wali paling rendah menurut Imam Ghazali itu orang yang sampai di makom la ilaha illallah. Itu makom khawas paling rendah. Kalau la ilaha illallah itu makom wali am. Semua orang baca la ilaha illallah Rasulullah wali am, wali umum. Tapi kalau dia sampai kepada la ilaha illallah itu paling rendah itu. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang berperan kecuali Allah. Nah, itu yang harus dirawat, ya, itu harus dilatih. Maka ketika nanti antum berjuang nih, bergerak, pasti ada gesekan sesama teman, gesekan dalam organisasi, gesekan khalifah dengan khalifah tariqah, mursyid dengan mursyid, murid dengan murid, muallim dengan muallim. Habis itu mundur, jangan, berarti lewat sudah. Orang yang mundur begitu ya ketahuan dirinya segitu aja. Maju terus, ya. Nanti Allah buka. Nanti kita akan merasa saya tersinggung, merasa saya terluka. Itu kan karena merasa diri aku, ya. Karena akunya itu muncul. Coba akunya dibenamkan dalam akunya Allah SWT, habis, ya. Jadi Nabi Adam fa'azallahuma syaitan, syaitan ingin menggelincirkan dia. Tapi apa yang terjadi? Zahirnya syaitan yang merasa mampu menggelincirkan orang, menggerakkan orang itu syaitan. Hati-hati, kalau bukan karena saya nih, itu syaitan. Gak disebut Azazil, gak disebut iblis di situ. Padahal fasajadu illa iblis, tapi ketika fa'azallahuma disebutnya syaitan. Karena si syaitan itu merasa dirinya yang berperan. Ternyata yang ditipunya lebih mengerti, bermakrifat daripada yang menipu. Itu namanya penipu ditipu, ya. Maka ketika Sayyidina Musa mendebat Nabi Adam, langsung kalah. Yang mampu mengalahkan Nabi Adam debat itu cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka nggak mungkin debat, ya. Nabi Adam sudah bihaqqi Muhammadin, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad, sudah selesai dia. Apapun dari Muhammad diterima. Berarti lebih dulu Nabi Muhammad atau lebih dulu Nabi Adam? Atau lebih dahulu seseorang yang mengaku dirinya pengurus itu? Ya, Masya Allah Ta'ala. Apa kata beliau, kata Nabi Adam yang di riwayat lain, ketika aku dicipta, aku menoleh ke aras, itu iblis nggak bisa lihat aras loh. Nabi Adam bisa melihat aras. Iblis tidak mampu melihat aras, tapi Nabi Adam diizinkan Allah menatap aras. Itu udah kelihatan makomnya, ya. Fa'alimtu, terlihat di tulisan la ilaha illallah Rasulullah, fa'alimtu annahu laysa ahadun a'zama qadran indaka mimman ja'alta ismahu ma'asmika. Maka tahulah aku saat itu, ya Allah, bahwa tiada yang lebih mulia daripada orang yang namanya digandengkan dengan namamu, ya. Fa'auhallahu ilaihi wa izzati wa jalali innahu la akhiru nabiyyin min dhurriyyatika walaulahu ma khalaqtuka, ya, walaulahu ma khalaqtuka, ya. Dialah nabi yang terakhir dari zuriatmu. Maksudnya nabi situ yang lahir secara fisik, tapi secara hakikat lebih dahulu Nabi Muhammad SAW. Walaulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena dia, Adam, aku tidak ciptakan engkau, ya. Riwayat-riwayat ini semua ada yang sahih, ada yang tidak sahih.
Ada yang menyebutnya palsu, ada yang menyebutnya cuma dhaif, ya. Namun saya mengatakannya hasan li ghairihi. Setelah kita kumpul semua, itu bagus li ghairihi karena ada riwayat yang saling menguatkan, ya. Tergesa-gesanya Imam Zahabi mendhaifkan ini dimaklumi dan sudah dikritisi ulang oleh Imam As-Subki, ya. Nah, ini ada satu riwayat. Ruwiya an Sulaij ibn Yunus annahu qala inna lillahi malaikatan sayyahin iyadatuha kulla darin fiha Ahmad aw Muhammad aw ikraman minhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang sayyah, kerjanya berterbangan ke berbagai tempat. Tujuannya pasti ada. Apa tujuannya? Iyadatuha kulla darin fiha Ahmad. Dia mengunjungi rumah-rumah yang di dalamnya ada Ahmad, Muhammad, dan ikraman minhum li Muhammadin SAW. Itu sebabnya secara zahir orang-orang dulu memberi nama anaknya Ahmad atau Muhammad. Tapi dalam ilmu ma'rifat, malaikat ini mengunjungi orang yang di dalam rumahnya ada nur Muhammad, ada cinta Nabi Muhammad, ada orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka kalau masuk rumah bacanya apa? Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidina al-Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidina al-Mahdi Khalifatullah. Terus yang paling ketiga, Assalamualaikum ya Sayyidina Balya Ibn Mukan Khidr alaikassalam. Gitu. 3 minimal. Baru baca Assalamualaikum ya ibadallah. Kalau ada keluarga kita baca Assalamualaikum. Jadi belum apa-apa udah kita undang dulu nur Nabi Muhammad. Saat itu rumah untuk bacakan begitu, malaikat yang sayyahin datang. Ya. Jadi bukan berarti secara harfiah saja orang bernama Muhammad, tapi orang yang di kalbunya ada nur Ahmad, ya, menyadari ruh Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Ini unik juga nih, Imam Qadiyat berani menyampaikan hadis ini dan gak takut dituduh Syiah. Hadis berikutnya, Rawa Ibnu Qani al-Qadi an Abi Hamra qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bi, ketika Nabi diisrakan, kata beliau, ila sama, ke langit, ila alal ars, bahkan sampai ke arasnya, maktubun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ayatuhu bi Ali. Ini hadis yang muskilah nih dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu ada kalimat, aku menguatkan Muhammad dengan Ali. Nah, riwayat ini dari Imam Ibnu Qani, beliau yang menyebutkan dalam Mujam Sahabah, juga Imam Tabarani. Lalu pas dicek hadisnya memang tidak sahih, tapi ada penguatnya di Tirmizi dan hadis-hadis yang lain. Ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha, akulah kota ilmu, Ali lah pintunya. Menyebutkan hadis ini bukan berarti antum Rafidah. Wajar, Sayyidina Abu Bakar umurnya pendek, gak sempat ngajar banyak. Umar sibuk mengurusi kerusuhan yang masih tersisa setelah meninggalnya Sayyidina Abu Bakar, lalu merevisi hukum-hukum yang saklek, memproduk hukum-hukum yang baru. Umar. Utsman, apa kejadian pada Utsman? Utsman menghadapi mulai ada orang-orang yang konflik internal. Sayyidina Ali lebih parah lagi. Tapi Sayyidina Ali di masa itu ngapain? Dia cuma ngajar. Maka ilmu Sayyidina Ali berkembang banyak. Itulah sebabnya, wallahi hadza ni'matun min Allah, ma min tariqatin illa wa fihi ismu Ali, illa wa fiha ismu Sayyidina Ali. Tidak ada tariqah kecuali sanadnya nyambung ke Sayyidina Ali. Benar nggak?
hatta tariqah Naqsyabandiyah. Itu jalurnya dua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Betul nggak? Jadi riwayat Ali ini mulai dihajar habis oleh Bani Umayyah, maka gerakan-gerakan menghancurkan Sayyidina Ali disebut dengan Harakatul Amawiyyin, ya. Dan itu disebut kelompok Nasibah, lawan dari Rafidah. Apa arti Nasibah? Kelompok pembenci Ali, sentimen kepada Ali. Kalau Ahlus Sunnah antara itu, tidak Nasibah, tidak sentimen ke Ali, juga tidak Rafidah, juga tidak mencaci maki selain Ali. Kita di tengah-tengah, insya Allah, ya. Imam Qadiyat ini imam Ahlus Sunnah di zamannya, bagi beliau sudah selesai lagi. Gak mungkin dia menyebutkan hadis ini kecuali ada maksudnya, ya. Wa fi tafsir an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an fi qawlihi ta'ala wa kana tahtahu kanzun lahuma, ya. Dan di bawahnya ada kanzun lahuma. Ini cerita Nabi Khidir benerin rumah seseorang. Ay qala lawhun min zahabin fi maktub ajibtu liman ayqana bil qadar kaifa yansab ajaban liman ayqana bin nar kaifa yadhhak ajaban liman yara dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha ana Allah la ilaha illa ana Muhammadun abdi wa rasuli. Jadi ternyata papan yang ada di bawah rumah yang diberdiriin lagi, yang dibenerin lagi oleh Nabi Khidir itu ada tulisannya. Dan itu papan itu terbuat dari emas. Tertulis di situ, sungguh aneh orang yang percaya takdir, kaifa yansab. Lalu kenapa dia merasa lelah menghadapi hidup? Lelah menghadapi hidup. Kenapa ya hidup saya begini, gitu ya? Begitu kan? Kenapa ujian saya begini? Berarti dia mikir Allah ini salah ngirim ujian. Ya. Kenapa dia yang dapat, saya yang kerja? Kenapa? Orang yang ngomong kenapa capek di kepalanya. Ajaban liman ayqana bin nar kaifa yadhhab. Sungguh aneh orang yang yakin ada siksa Allah bernama neraka, kaifa yadhhab, bagaimana bisa dia santai, tertawa terbahak-bahak. Bukan gusbah, ya. Tertawa terbahak-bahak itu maksudnya dia meremehkan, ya. Kalau gusbah luar biasa, ya. Ajaban liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Sungguh aneh orang yang melihat dunia dan melihat perubahan dunia, bahwa dunia itu pasti tak usah jauh-jauh, nasi dimasak pagi, malam sudah basi. Nah, itulah manusia, itulah dunia. Coba daging dibiarin sehari 2 hari, busuk nggak? Busuk. Itulah dunia. Dulu kita masih seger, sekarang sudah ada mulai sakit-sakitan tuh, punggungnya, palanya, ya kan? Nggak muda seperti dahulu lagi. Ya. Lalu beliau mengatakan kaifa yatma'innu ilaiha. Udah jelas dunia ini awalnya tidak sempurna, akhirnya kerusakan, kok masih cenderung kepadanya. Anallahu la ilaha illa ana. Seharusnya mereka cenderung kepadaku. Ana, kata Allah, ana, akulah Allah. Tidaklah pantas orang cenderung hatinya kecuali kepadaku. Muhammadun abdi wa rasuli. Dan Muhammadlah pintu menjadi hambaku, pintu mengenal risalahku, ya. Walau di riwayat Ibn Abbas itu, Ibn Abbas, ala babil jannah maktub, di surga itu ada pintu tertulis, lafaznya mirip, inni anallahu la ilaha illa ana Muhammadur Rasulullah la u'adzibu man qalaha. Aku tidak yang berhak disembah kecuali aku, tiadalah Tuhan selain aku, Muhammad Rasulullah, maka aku tidak siksa siapapun yang mengatakannya. Itu tertulis di surga dari awal dicipta. Lalu ketika ada umat-umat mengatakan Adam Nabiullah, Nuh Rasulullah, Nuh, Adam, Ibrahim itu kan pecahan daripada Nur Muhammad SAW. Maka ketika mereka meyakini Rasulnya, dia meyakini Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sang Nabi Muhammad sudah muncul,
lalu mereka nggak kenal. Nah, baru dipertanyakan iman mereka yang dahulu. Nah, riwayat ini banyak sekali, ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ya. Dan ada yang unik ini, riwayat Ja'far bin Muhammad bagian bawah setelah akhbariyun. Wa ruwiya an Ja'far bin Muhammad an abihi. Ja'far Sadiq punya ayah Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Apakah ini riwayat Syiah? Tidak, ini riwayat Ahlus Sunnah. Di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud ada beberapa riwayat kepada Sayyidina Ja'far, ya. Idza kana yaumul qiyamah nada mu'min. Nanti di hari kiamat akan ada yang memanggil. Ala liyakum man ismuhu Muhammadun. Hai hamba-hamba Allah, hendaklah berdiri lebih awal, dipanggil duluan orang yang bernama Muhammad. Bukan Muhammad KTP, bukan, dulu nggak ada KTP, ya. Di zaman Rasulullah ada KTP nggak? Terus kalau ada orang bilang cukup nama ente, nama kakak ente, di zaman dulu nggak ada kakak, nggak ada KTP. Nabi ngomong nama di situ konteksnya lain, ya, bukan nama KTP dan kakak. Falyadkhulul jannata liqaramati ismihi alaihi salam. Maka masukkanlah surga orang yang dapat kemuliaan dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nama Muhammad, gimana darah Muhammad sallallahu alaihi. Itulah sebabnya kita hormat kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat karamati ismihi, kemuliaan nama, berarti orang ini berusaha selama hidupnya menjaga kemuliaan nama. Jadi antum ini walaupun namanya bukan Muhammad, coba jaga, semua kita ini sebenarnya ada nama Muhammadnya. Jadi depan kita itu boleh ditambahin nama Muhammad sebenarnya, tapi jaga kemuliaannya, berusaha menjaga kemuliaan itu, orang ini dipanggil nanti di akhirat, ya. Jadi semua hamba Allah itu ada nama Muhammadnya. Hatta perempuan sebenarnya bisa, cuma mungkin diganti Mahmuda, ya. Ya, bukan Muhammadah, ya. Kan nama Rasulullah 201 dalam Dalail. Di Imam Suyuti disebutkan ratusan lebih, ya, 600 beberapa ratus disebut, ya. Nah, hari ini antum lihat orang-orang akan mulai merendahkan nama Muhammad, orang yang bernasab kepada Sayyidina Muhammad, orang yang memikul ilmu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zamannya sudah. Jadi siap-siap Buya, antum, Buya Yuna, semua antum mungkin diremehkan orang. Yang paling lucu, jiran kita ada ngomong gitu, kajian Ahmad Muhammad itu trinitas, ya. Kebodohan yang diilmiahkannya, yang dikeren-kerenkan. Mana ada orang mengajarkan Ahmad Muhammad itu trinitas, ya. Udahlah, jahilun murakkabun, ya. Ini sayang, kalau nggak ngerti tanya, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Qasim dalam sama'nya wa Ibnu Wahab fi jami'i. Nah, Ibnu Qasim dan Ibnu Wahab ini sama-sama murid Imam Malik, karena Imam Qudhiyyah ini mazhabnya Maliki. Qala sami'tu ahla Makkah yaqulun, saya mendengar orang Mekah berkata, penduduk Mekah berkata. Saya kan sebut penduduk Mekah orang yang menglahir di sana, ya, orang dari sana, ya. Ma min baitin fihi ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila nama wa ruziqu. Tidaklah ada rumah di dalamnya ada orang yang bernama Muhammad kecuali nama tumbuh, wa ruziqu, dan dia akan diberi rezeki. Nah, menyebut kata ahli Makkah, alhamdulillah selama menunggu masa haji kami mulazamah dengan 1-2 syekh lah, ya. Ada yang setiap hari kita datang. Ternyata masih ada tariqat Naqsyabandi, ya. Naqsyabandiyah Khalidiyah di jalur yang lain, jalur Alep, sanadnya lebih pendek ke Maulana Khalid. Itu sanad tariqat Naqsyabandiyah yang saya dapat lebih pendek.
a'lal asanid fi tariqah Naqsyabandiyah al-Khalidiyah yang saya dapat itu, ya. Dan ada tawajuhnya. Ba'da Jumat kami sholat Jumat datang ke situ, ada tawajuhnya. Bahkan ditalkinkan, kita diajak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan jahar siang-siang. Lalu selesai itu illallah, illallah, illallah. Ada juga zikir begitu, ya. Pantangan Wahabi semua itu. Ya. Dan beliau kasih bocoran kepada kami, Wahabi itu sekarang sudah mulai, bahasa beliau, zabahathu Muhammad ibn Salman, disembelih, ditutup ruangnya oleh Muhammad bin Salman. Maka mereka benci sama MBS. Walaupun di sana sini kita ada nggak sepakatnya sama dia, ya itu urusan dia ngatur negara dia. Ya. Tapi kata dia, sekarang dia lari ke negeri kamu. Tapi ada satu kalam beliau, saya nggak tahu beliau sadar nggak ngomong waktu itu, waktu saya salaman tentang bab kewalian itu, tentang negeri kita. Tapi saya nggak boleh ceritain apa yang dikalamkan, ya. Itu rahasia lah. Biar penasaran. Di riwayat Musa'ad juga ada, tidaklah dimodoroti seseorang yang di rumahnya ada Muhammad atau Muhammadani atau salasa. Nah, disunahkan apa dulu orang ngasih nama anak Muhammad. Tapi dalam pemahaman saya, Muhammad di situ mahabbatu Muhammadin, nur Muhammad. Dizahirkan boleh, bagus, ya. Sedikit lagi, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Allah nazara ala qulubil ibad. Ya. Allah melihat ke qalbu hamba-hambanya. Fakhtara minha qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu melihat qalbu, diciptakan oleh qalbu hamba. Lalu Allah pilihlah qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastafahu li nafsihi faba'athahu bi risalatihi. Itu kira-kira kapan tuh? Itu di alam arwah. Di alam arwah. Berarti ruh itu ada qalbunya juga. Qalbur ruh. Ciptakan nur itu ada qalbunya juga. Ya. Kalau di Quran itu kan Sayyidina Isa mengatakan, ya, engkau tahu apa yang dalam diriku dan aku tidak tahu yang di dalam dirimu, nafsak, begitu kan? Lalu ada ayat Allah yuhazzirukum, ya, yuhazzir, apa terjemah yuhazzir dia? Ya, yuhazzir itu terjemahannya barangkali memperhatikan, ya, memperhatikan nafsa. Kata nafs di situ bukan nafs mutmainnah, nafs enggak. Nafs itu artinya zat. Karena nafs dia ada qalbnya juga. Maka jangan heran nanti dalam ilmu arifat ada istilah nafs al-ilahiyah, ada qalb al-ilahiyah, ada ar-ruh al-ilahiyah. Itu bukan berarti menyamakan Allah dengan jisim, ya. Nah, ini kalau dikembangkan bagaimana? Jika Allah hanya memilih untuk Nabi dan Rasulnya qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hanya pilih wali-walinya siapa yang di qalbunya ada mahabbatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah yang hanya terima, hanya pilih pungut qalbu yang di qalbunya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata guru kita, salah satu mursyid Naqsyabandi kita di kampung, jika ada nama Allah, pasti ada Muhammad di situ. Jika ada Muhammad, pasti ada Nurullah di situ. Gak bisa deh. Ya. Tapi kalau terbit Nurullah, hilanglah, lenyaplah Nur Muhammad. Karena tidak ada boleh dualisme. Lenyap Nur Muhammad, yang ada Nurullah. Maka hakikatul Nur Muhammad hiya Nurullah. Hakikat Nur Muhammad itu ya Nur Allah. Jadi kalau mau kenal Nur Allah, mesti lewat jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqan naqash an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup.
lamma nazalat wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya tadi dilanjutkan. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana 'inda Allahi 'azima. Qama khatiban. Jadi kata An-Naqqash, Nabi ketika turun ayat ini, beliau sedang berdiri jadi khatib. Tidaklah pantas bagi kamu untuk menyakiti Rasulullah SAW dan menikahi istri-istrinya setelahnya selama-lamanya, karena hal itu sangat besar nilainya di sisi Allah. Faqala Rasulullah SAW, ya ma'asyara ahli iman, wahai orang-orang yang beriman, inna Allah ta'ala faddalani alaikum tafdila wa faddala nisa'i ala nisa'ikum tafdila. Jadi siapapun yang terhubung kepada Nabi itu Allah berikan fadl, kemuliaan. Ahai al-iman, Allah memuliakanku dengan kemuliaan dan istri-istriku. Jadi kalau dilanjutkan, siapapun orang yang di kolbunya ada cinta kepadaku, sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu hubba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu ayyunawwir qulubana bi nuri Muhammad SAW. Kita memohon kepada Allah agar memuliakan kita semua yang hadir ataupun yang mendengarkan dimanapun dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita memohon kepada Allah, semoga cinta-cinta kepada selain Allah dan sekalian Rasulullah Allah buang dari kalbu kita, hatta mencintai diri kita yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Nasallallahu ayyufaddilana bihubbi nabiyina Muhammadin SAW, wa nasallallahu ayyufaddila ahlana wa dhurriyyatina wa nisa'ana bihubbi nabiyina Muhammad SAW. Kita bermohon semoga keluarga kita, keturunan kita, semua yang berjuang bersama kita, Allah muliakan dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hazimiyya wal kunut salih. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, salat.